Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Isdayana, absen 33. Saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Biogas merupakan gas campuran metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, serta tumbuhan oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Jadi, untuk menghasilkan biogas dibutuhkan pembangkit biogas yang disebut dengan biodigester. Biodigester adalah suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik. Darinya terbentuk biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan melalui pembusukan anaerob. Biogas tersebut dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, memanaskan, pembangkit listrik, juga menjalankan mesin. Biodigester merupakan salah satu solusi dalam menghadapi krisis energi di Indonesia, di mana sumber energi fosil dapat digantikan dengan sumber energi terbarukan. Selama beberapa tahun, masyarakat pedesaan di seluruh dunia telah menggunakan biodigester untuk mengubah limbah pertanian dan peternakan yang mereka miliki menjadi bahan bakar gas. Pada umumnya, biodigester dimanfaatkan pada skala rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan untuk dimanfaatkan pada skala yang lebih besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Saida, absen 19 kelompok 7, mempresentasikan bagian cara kerja dan komponen. Komponen pada biodigester sangat bervariasi, tergantung pada jenis biodigester yang digunakan. Tetapi, secara umum biodigester terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut. 1. Saluran masuk sluri. Saluran ini digunakan untuk memasukkan sluri ke dalam reaktor utama. Pencampuran ini berfungsi untuk memaksimalkan potensi biogas, memudahkan pengaliran, serta menghindari terbentuknya endapan pada saluran masuk. Kedua, saluran keluar residu. Saluran ini digunakan untuk mengeluarkan kotoran yang telah difermentasi oleh bakteri. Saluran ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan tekanan hidrostatik. Residu yang keluar pertama kali merupakan sluri masuk yang pertama setelah waktu retensi. Sluri yang keluar sangat baik untuk pupuk karang yang mengandung kadar nutrisi yang tinggi. Ketiga, katup pengaman tekanan. Katup pengaman ini digunakan sebagai pengatur tekanan gas dalam biodigester. Kutub pengamanan ini menggunakan prinsip pipa T. Bila tekanan gas dalam saluran gas lebih tinggi dari kolom air, maka gas akan keluar melalui pipa T, sehingga tekanan dalam biodigester akan turun. Keempat, sistem pengaduk. Pengadukan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pengadukan mekanis, sirkulasi substrat biodigester, atau sirkulasi ulang produksi biogas ke atas biodigester menggunakan pipa. Pengadukan ini bertujuan untuk mengurangi pengendapan dan peningkatan produktivitas biodigester karena kondisi substrat yang seragam. Kelima, saluran gas. Saluran gas ini disarankan terbuat dari bahan polimer untuk menghindari korosi. Untuk pembakaran gas pada tungku, pada ujung saluran pipa bisa disambung dengan pipa baja anti karat. Keenam, tangki penyimpan gas. Terdapat dua jenis tangki penyimpan gas, yaitu tangki bersatu dengan unit reaktor dan terpisah dengan reaktor. Untuk tangki terpisah, konstruksi dibuat khusus sehingga tidak bocor dan tekanan yang terdapat dalam tangki seragam, serta dilengkapi H2S removal untuk mencegah korosi. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Khairul Zahra, absen 23 dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis biodigester dan kekurangannya. Pemilihan biodigester disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan atau finansialnya. Dari segi konstruksi, biodigester dibedakan menjadi satu. Viket dam atau biodigester ini memiliki volume tetap sehingga produksi gas akan meningkatkan tekanan dalam reaktor atau biodigester. Karena itu, dalam konstruksi ini gas akan terbentuk akan segera dialirkan ke pengumpul gas di luar reaktor. Yang kedua, floating dam. Pada tipe ini terdapat pada bagian konstruksi reaktor yang bisa bergerak untuk menyesuaikan dengan keinginan tekanan reaktor. Pergerakan bagian reaktor ini juga menjadi tanda telah dimulainya proses produksi gas dalam reaktor biogas. Pada reaktor jenis ini, pengumpul gas berada dalam satu kesatuan dengan reaktor tersebut. Dari segi aliran bahan baku, reaktor biogas atau biodigester dibedakan menjadi satu atau batch. Pada tipe ini, bahan baku reaktor ditetapkan di dalam wadah atau ruangan tertentu dari awal hingga selesainya proses digesti. Umumnya digunakan pada tahap eksperimen untuk mengetahui potensi gas dari limbah organik. Yang kedua, mengalir atau kontinuis. Untuk tipe ini, aliran bahan baku masuk dalam residu keluar pada selang waktu tertentu. Lama bahan baku selama dalam reaktor tersebut waktu retensi hidrolik atau hydraulic retention time atau HRT. Sementara dari segi tata letak penempatan biodigester dibedakan menjadi satu. Seluruh biodigester di permukaan tanah biasanya berasal dari tong-tong bekas minyak tanah atau aspal. Kelemahan tipe ini adalah volumenya yang kecil sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sebuah rumah tangga atau keluarga. Kelemahan lain adalah kemampuan material yang rendah untuk menahan korosi dari biogas yang dihasilkan. Yang kedua, sebagian tangki biodigester di bawah permukaan tanah. Biasanya biodigester ini terbuat dari campuran semen, pasir, kerikil, dan kapur yang dibentuk seperti sumuran dan ditutup oleh plat baja. Volume tangki dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan pada sistem ini adalah jika ditetapkan pada daerah yang memiliki suhu yang rendah atau dingin, yang diterima oleh plat baja merambat ke dalam bahan isian sehingga menghambat proses produksi. Seluruh tangki biodigester di bawah permukaan tanah atau model ini merupakan model paling populer di Indonesia, di mana seluruh instalasi biodigester ditanam di dalam tanah dengan konstruksi yang permanen yang membuat suhu biodigester stabil dan mendukung perkembangan bakteri metanogen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Firmansyah, absen 21 dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai beberapa keunggulan dan keuntungan yang dimiliki oleh biodigester bagi rumah tangga dan komunitas lainnya. Yang pertama, dengan menggunakan biodigester, kita dapat mengurangi penggunaan bahan bakar lain seperti minyak tanah dan kayu yang biasanya digunakan oleh kegiatan rumah tangga atau beberapa komunitas yang lainnya. 2. Dengan menggunakan biodigester, kita dapat menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi sebagai hasil sampingannya. Yang ketiga, menjadi metode pengolahan sampah yang baik dan mengurangi pembuangan sampah ke lingkungan seperti aliran air dan sungai. Yang keempat, meningkatkan kualitas udara karena mengurangi asap dan jumlah karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar minyak atau kayu bakar. Yang kelima, secara faktor ekonomi, murah dalam instalasi serta menjadi investasi yang menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang.
Sekian dari saya, terima kasih.